yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah al-hikmah. Jadi Luqmanul Hakim, ya, dia diberikan oleh Allah al-hikmah. Apa al-hikmah itu? Al-hikmah itu secara umum adalah fahman sahihan. Jadi pemahaman yang benar, pemahaman yang mendalam tentang agama. Pemahaman yang benar bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi sosok pribadi yang tangguh, sosok pribadi yang kuat. Nah, itu yang dimiliki oleh Luqman. Jadi dia memiliki pemahaman yang benar tentang agama. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi hikmah itu juga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi dia memiliki pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga itu beliau memiliki kemampuan komunikasi dalam menjelaskan pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat itu kepada anak dan murid-muridnya. Nah, itulah hikmah. Nah, ini yang menjadi perkara yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang tua dan guru. Menjadi sosok terpelajar dan menjadi sosok pembelajar yang baik. Mengapa demikian? Karena kita tidak hanya sekedar menampilkan sosok pribadi kita, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang dipandang, sesuatu yang ditiru, sesuatu yang akan memberikan pengaruh terhadap anak kita dan terhadap murid-murid kita. Sehingga dia harus memiliki pemahaman yang benar, dia harus memiliki ilmu yang manfaat, dan dia harus mendapatkan itu semua lewat satu proses komunikasi yang mendidik. Jadi di kalangan para ahli hikmah ada ungkapan faqidus syai' la yu'ti. Memberi syaratnya adalah memiliki. Kalau kita ingin memberi, maka syaratnya adalah memiliki. Kalau kita tidak memiliki, maka tidak bisa memberi. Nah, disinilah kemudian kita menjumpai bahwa memang yang namanya orang tua, yang namanya guru, itu wajib memiliki. Apa yang wajib kita miliki? Yaitu pemahaman yang benar. Apa yang wajib kita miliki? Ilmu yang manfaat. Apa yang wajib kita miliki? Kemampuan komunikasi yang baik. Itulah al-hikmah. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Terutama ketika kita sudah menjadi orang tua, ketika kita sudah menjadi guru yang mendapat amanah untuk membawa anak kita, membawa murid kita sebagai sosok-sosok pribadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang penciptanya. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim sebagai sosok orang tua dan pendidik. Berikutnya itu dijelaskan, anishkurli, anishkurlillah. Jadi seorang orang tua, seorang guru, dia itu harus memiliki
tatanan jiwa yang pandai bersyukur. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah berupa anak. Kita juga sebagai guru mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, ada anak yang dititipkan untuk kita bersama-sama dengan orang tua membangun sinergi dalam rangka untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah, menjadi anak yang berkepribadian Islam didasarkan pada akidah. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita syukuri sebagai sebuah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda diberikan oleh Allah anak itu adalah amanah yang luar biasa, nikmat yang sangat besar yang kita harus syukuri, kita harus bersyukur. Sehingga dalam kesyukuran itu kemudian kita terus berjalan dalam proses waktu, dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita ajar, kita didik, sehingga dia menjadi orang yang akan bangga dengan orang tuanya, bangga dengan gurunya, ustadz dan ustadzanya, karena dia akan menjalani hidupnya dengan sebuah kepastian, yaitu meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita lihat wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika seorang orang tua, ketika seorang guru, dia terus-menerus untuk melakukan proses pembelajaran sehingga dia mendapatkan pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka selanjutnya baik. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih ayah bunda, Ustadz dan Ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, ya. Jadi bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi seorang guru, maka pertama dia harus memiliki hikmah, memiliki pemahaman yang benar terhadap agama, kemudian memiliki ilmu yang manfaat, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, dia harus memiliki tatanan jiwa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dia diberikan anak keturunan, maka itu adalah karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang sifat syukur, ya. Jadi syukur ini adalah merupakan bentuk yang harus dipahami secara benar dan terimplementasi dalam diri setiap orang tua, dalam diri setiap guru sebagai sosok tauladan di hadapan anak dan murid-muridnya. Allah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Jadi orang yang pandai bersyukur itu hakikatnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Kita bersyukur diberikan anak oleh Allah, ya, itu adalah kebaikan untuk diri kita. Nah, bagaimana
bentuk syukur secara real dalam kehidupan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwa orang yang disebut pandai bersyukur itu adalah orang yang mengimplementasikan makna syukur itu dalam hidupnya. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Jarir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana sosok orang tua, bagaimana sosok guru yang disebut sebagai seorang yang pandai bersyukur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita syukur implementatif dalam keseharian sebagai seorang Muslim itu adalah as-sholatu syukrun. Jadi sholat itu adalah bentuk syukur. Ketika kita rajin sholat, memelihara sholat, nah itu adalah sebuah bentuk syukur. Jadi pengajaran harus dalam bentuk yang sifatnya praktis, ya. Praktis bukan sekadar teoritis, tetapi praktis. Kita disebut sebagai orang yang pandai bersyukur, ya, maka implementasi praktisnya itu adalah as-sholatu syukrun. Nah, kemudian wasyamu syukrun. Jadi orang yang pandai dan memelihara siamnya, saumnya, rajin berpuasa itu adalah merupakan bagian dari bentuk syukur. Was-shadaqatu syukrun. Nah, kemudian orang yang bersedekah itu juga bentuk syukur. Jadi ketika yang namanya orang tua ya, memberikan pembiayaan terhadap anaknya, memberi makan, minum, kemudian membiayai pendidikannya, itu adalah merupakan bentuk syukur ya, dari seorang orang tua kepada anaknya. Jadi di di kita ini alhamdulillah ya, jadi kita berupaya agar hari ini dan ke depan itu menjadi hari-hari yang insya Allah kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini ada agenda, ya, ada agenda yaitu infak subuhku, ya, yang insya Allah akan koordinir, dikomandani oleh Ustazah Deni dan tim, ya. Ini mudah-mudahan menjadi bagian dari sebuah kerja bersama kita nanti dalam rangka untuk melakukan gerakan infak subuh yang kita harapkan ini menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah program yang kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu lewat sebuah gerakan infak subuhku, sehingga pembiayaan pendidikan baik itu ya berupa kos ya yang secara rutin ataupun kegiatan-kegiatan, kita berharap mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama, paling tidak ya, kita gerakkan di internal Khairul Ummah, sehingga ini bisa menjadi bagian dari sebuah bentuk kepedulian kita akan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Berharap sebagaimana keberadaan Khairul Ummah sebagai sebuah yayasan wakaf, mudah-mudahan dengan gerakan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga terkait dengan biaya-biaya pendidikan, setidaknya kita bisa bahu-membahu, kita bisa kerjasama dengan baik, sehingga kaki-kaki kita menjadi kaki-kaki yang kuat untuk bersama-sama membawa anak-anak kita dalam sebuah proses pembelajaran yang lebih baik.
hari ini dan ke depan. Mohon doa, mohon kerjasama, mohon bantuan dari semua orang tua, ustadz dan ustadzah sekalian. Kami sangat mengharapkan kerjasama ini menjadi sebuah kerjasama yang kita galakkan, kita kuatkan, ya, dengan infak subuh mungkin Rp500 setiap subuh, Rp1.000 setiap subuh kita berikan, kita masukkan ke bagian dari sebuah kepedulian kita. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini kita bisa saling meringankan, saling membantu antara satu dengan yang lain. Saya sangat berharap agar terkait dengan kendala-kendala pembiayaan ini tidak menjadi sebuah alasan utama anak-anak kita terganggu, apalagi terhambat proses pendidikannya, karena kita yakin bahwasanya inilah sebuah amanah generasi yang teramat sangat besar di atas pundak kita hari ini dalam upaya untuk melahirkan generasi terbaik, menyelamatkan mereka dari sebuah ancaman kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan. Sehingga nanti insya Allah kita ingin agar apa yang kita sudah bincangkan, ya. Hari ini saya berada di Pekanbaru dan juga akan banyak belajar dari teman-teman yang ada di sini, yang alhamdulillah Pekanbaru termasuk di antara cabang Khairul Ummah yang ada di Indonesia yang sudah berhasil, ya, untuk menjalankan program infak subuhku ini. Ya, jadi kalau sekiranya nanti infak subuh ini sudah katakanlah kuat dan mencukupi, ya mungkin akan banyak membantu, ya, di antara pembelajaran anak-anak kita, dan akan banyak membantu saudara-saudara kita dari kalangan, ya, kaum muslim yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya, tetapi karena faktor pembiayaan akhirnya kemudian tertunda atau terhalang. Kita memang sadar, ya, bahwa ternyata biaya pendidikan itu tidak murah. Hanya saja ketika kita hidup dalam sebuah sistem Islam atau sebuah kehidupan yang Islami, maka pembiayaan itu tidak pernah menjadi pikiran dari orang tua, tidak pernah menjadi pemikiran dari siapapun, karena kita akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang mendapatkan perhatian besar dari sistem kehidupan Islam yang mulia. Nah, hanya saja kita tidak bisa menunggu datangnya perubahan sistem kehidupan itu lalu kemudian kita membiarkan anak-anak kita hari ini menjadi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Bismillah wa biiznillah wa tawakkalna 'ala Allah. Kita ingin agar bersama-sama, mudah-mudahan ini merupakan bagian dari wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari bentuk rasa syukur kita, dan itu akan berpulang kepada diri kita seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ketika kalian ingkar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kalian tidak membenahi diri dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu yang manfaat, dengan gaya komunikasi pengajaran yang lebih baik, kalian tidak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka Allah menyebutkan dirinya dengan suatu penegasan, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu adalah zat yang maha kaya. Jadi disinilah kemudian
ayah bunda, ustadz dan ustazah sekalian, tali pergantungan kita yang kuat adalah dalam kekayaan dan kemahaterpujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada putus asa, jangan pernah ada pesimis ya terkait dengan bagaimana proses pembelajaran anak-anak kita dengan pembiayaan yang dibutuhkan. Yakin bahwasanya fa innallaha ghaniyun hamid. Banyaklah menggantungkan diri dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Al-Ghani. Dia adalah Zat yang maha kaya dan dia adalah Zat yang maha terpuji. Kita memuji Allah, kita mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan anak-anak kita dalam pembelajaran ini menjadi sebuah pembelajaran yang kita harapkan menjadi amal soleh dan aset kita yang terbaik dunia akhirat. Karena kepada siapa lagi kita ingin mengharapkan stafet pahala ya, melebihi ya anak-anak kita sendiri. Gitu. Jadi kita tidak memiliki sebuah harapan besar melebihi harapan kita terhadap anak-anak kita. Baik itu anak-anak biologis kita ataupun anak-anak ideologis kita. Nah, disinilah kemudian kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah sosok-sosok orang tua yang pandai bersyukur. Jadilah sosok guru pendidik yang pandai bersyukur. Walaupun ini tidak mudah tentu saja, tapi kita harus melakukan penataan diri, melakukan sebuah langkah yang membuat diri kita menjadi diri-diri yang seperti diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah. Jadilah kalian sosok-sosok orang tua, sosok pendidik yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran kita kepada Allah itu hakikatnya adalah sebuah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita berpaling, naudzubillahi min dzalik, maka Allah menegaskan dirinya. Tahu nggak? Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Allah itu maha terpuji. Dan kita itu adalah maha kekurangan, maha miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita harus yakin betul bahwasanya kita memiliki Allah yang maha kaya. Kita memiliki Allah yang maha terpuji. Nah, kemudian berikutnya insya Allah nanti akan kita lanjutkan kajian ini pada kurikulum yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim dalam rangka untuk melahirkan sosok manusia yang beriman, sosok manusia yang berkepribadian Islam, dan sosok manusia yang ihsan, yang senantiasa gemar untuk berbuat kebaikan. Nah, seperti apa nanti? Ternyata kita lihat ada 8 materi yang disajikan oleh Luqmanul Hakim dalam rangka untuk melahirkan generasi terbaik untuk setiap kurun waktu. Yang pertama nanti insya Allah akan kita kaji terkait dengan perintah mentauhidkan Allah dan larangan untuk mempersekutukannya. Ini akan menjadi materi yang kita kuatkan dalam rangka untuk melahirkan generasi terbaik tadi. Yang kedua, ajaran tentang kewajiban birrul walidain. Nanti kita akan bahas tuntas tentang kewajiban birrul walidain yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan materi membangun kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Jadi Allah mengawasi kita dan kita tanamkan kesadaran itu di dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Kemudian yang keempat itu adalah membangun disiplin sholat. Kita diperintahkan untuk disiplin dalam sholat. Kemudian selanjutnya adalah mencintai
dan menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk memiliki jiwa yang sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir nanti insya Allah kita akan mendapatkan sajian kurikulum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pengajaran Luqmanul Hakim, bahwa kita tidak boleh sombong, karena sombong itu hanya pakaian Allah dan tidak pantas dipakai oleh manusia. Nah, inilah materi-materi, nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai pengajaran, kurikulum yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, dan insya Allah ini akan kita kaji secara lebih mendalam pada kajian subuh di waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah kita akan memelihara agar kebersamaan kita di Khairul Ummah adalah sebuah kebersamaan dalam rangka kebaikan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan dalam rangka amal solih, kebersamaan dalam rangka untuk bertekad melahirkan generasi Khairul Ummah, generasi terbaik untuk umat ini. Baik, saya kira itu sebagai sebuah awal dari pembahasan kita tentang konsep pendidikan, nilai-nilai yang ada dalam pengajaran Luqmanul Hakim. Sebagai pengantar dari saya cukup sekian, dan saya kembalikan kepada Ustadz Saiful. Al-Afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 5 menit 10 menit lagi bisa, Ustaz. Enggak. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Saiful ya. Jadi langkah yang pertama memang harus ada pengawasan. Namanya anak, yaitu harus dalam pengawasan orang tua, dalam pengawasan guru. Sebab ketika kita lepas di masyarakat, ya dia akan menjadi terbawa oleh arus masyarakat. Masyarakat kita hari ini adalah masyarakat yang rusak. Sehingga ketika dia dilepas tanpa ada pengawasan, tanpa ada pengawalan, ya itu kan artinya sama dengan
melepas dia terjun bebas ke dalam lumpur kerusakan. Jadi disitulah arti penting keberadaan orang tua. Orang tua itu harus hadir dan menunjukkan perannya secara aktif. Demikian juga guru, ya demikian juga guru. Guru juga harus hadir dan aktif menunjukkan perannya, melakukan pengawasan, melakukan pengawalan, kemudian melakukan pendidikan, memahamkan tentang nilai-nilai kebenaran Islam. Bagaimana agama kita mengajari kita tentang banyak hal. Bagaimana agama kita mengajarkan kita tentang semua hal. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak boleh. Kita harus tetap tampil prima, tangguh untuk memahamkan anak-anak kita tentang sebuah pemahaman yang benar, tentang sebuah ilmu yang bermanfaat. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sosok Luqmanul Hakim itu. Jadi harus tampil, orang tua dan kita sebagai guru harus tampil sebagai sosok-sosok Luqmanul Hakim abad IT ini dengan sebuah kehadiran yang menunjukkan peran dan tanggung jawab yang besar. Tidak boleh berlepas diri. Kita harus menunjukkan bahwasanya nahnu muslim. Kita ini adalah seorang muslim. Dan kita harus memberikan sebuah sajian terbaik terhadap anak-anak kita dengan sajian pendidikan Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kali ini lewat sosok seorang Luqmanul Hakim. Jadi memang tidak ringan, ya tidak ringan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, ya, bahwa bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Jadi awal datangnya Islam itu sesuatu yang asing dan dia akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang dipandang asing itu. Nah, inilah realitas yang kita rasakan, kita saksikan hari ini. Ketika kita hidup jauh dari tatanan Islam, maka kita menjumpai realitas kehidupan ini menjadi realitas kehidupan yang sedemikian sangat rusak, bobrok bahkan, dan kita tidak boleh hanyut larut dengan kerusakan itu. Tetapi kita harus paham, lalu kemudian kita harus memberikan sebuah pemahaman yang benar, menginjeksikan dalam diri anak-anak kita sebuah ilmu yang kuat sehingga untuk terbawa arus kerusakan. Jadi ketika orang berbangga dengan kerusakan, kita harus berbangga dengan keislaman yang kita punya. Sehingga dengan demikian, ya ini ada sebuah imbangan. Jadi ada balansisnya ini. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang hanyut dalam sebuah arus peradaban yang rusak. Arus peradaban yang akan mengantarkan kita pada kebinasaan, pada kehancuran. Dan itu harus disadari dan tidak boleh kita ikut-ikutan dengan itu. Jadi pengawalan, pengawasan, pemberian pemahaman dan mendidik mereka itu adalah kata kunci sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa kita selamatkan dari sebuah ancaman kerusakan yang sekarang ini disebut sebagai ancaman kerusakan global. Tidak mudah memang, luar biasa tantangannya, sangat dahsyat. Tapi sekali lagi kita harus tampil menjadi sosok orang tua, sosok guru yang
tangguh, memiliki mental juara, mental pemenang, bahwa kita harus mengalahkan mereka. Wallahu a'lam. Itu Ustaz. Jawabannya itu ya, Masya Allah. Insya Allah nanti pertemuan kita ke depannya lebih ini lagi ya, lebih sudah kelihatan materi yang akan kita bahas. Baik Ayah Bunda dan Ustadz saja, karena waktu juga yang batas kita, kami mohon kepada Ustadz Amir untuk menutup acara ini dengan doa sebagai akhir dari acara ini. Baik, terima kasih Ustadz Saiful, Ustadz dan Ustadz sekalian. Terima kasih pada Ayah Bunda yang sudah berkesempatan hadir. Mari kita beristighfar dan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, generasi kita menjadi anak-anak yang selamat, menjadi generasi yang selamat, dan kita menjadi orang-orang yang punya andil dalam upaya melahirkan generasi terbaik itu. Astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Kana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan marhuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamizana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa min ahli an wa min ahli ta'ah wa min ahli istiqamah wa min ahli ibadah wa min ahli maghfirah wa min ahli jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhar innaka ala ma tasha'u qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Amir yang telah menyampaikan tausiahnya di majelis subuh kita atau kajian subuh kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa tetap istiqomah mengikuti kajian subuh ini sehingga kita bisa terus memperbaiki diri kita, gitu ya, menyiapkan diri kita untuk membersamai generasi Islam ini yang akan meneruskan estafet perjuangan kita di kedepannya nanti, insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih kepada Ayah Bunda dan Ustadz Ustazah yang telah hadir di majelis subuh kita kali ini. Mari kita tutup kegiatan majelis subuh kita kali ini dengan sama-sama beristighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syukran, Amir jazakallah. dan ayah semuanya. Terima kasih Ustaz dan Ustazah, Ayah Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.